ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah, pagi kini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu masih bab ilmu yang minggu petanglah kita jalankan, bahasa di zaman Nabi Muhammad dulu orang-orang itu sangat antusias, sangat bersungguh-sungguh mendengarkan hadis dari Nabi. Sehingga petanglah kita jalankan, ada orang-orang tertentu yang mendengar hadis, nanti orang lain tak. Tadanga dinyo dulu bahasa Nabi pernah menjalehkan A. Contohnya dulu adalah tentang kezaliman. Yang mendengar itu berada di Syam. Sedangkan orang nan ingin tahu tinggal di Madinah. Jarak dari Syam ke Madinah itu 450 kilo. Kendaraan tidak ada. Ayangnya kerajaan dulu di Bali untuk sikua untuk kendaraan. Disediakan bekal 2 bulan pulang pai. Ditinggalkan kerajo 2 bulan. Sianan bantu itu yaitu Abdullah bin Jabir. Sianan ditemukannya di Syam itu yaitu Abdullah bin Anis al-Ansari. Anaknya cari ke Syam itu satu saja, yaitu tentang kondisi orang-orang yang zalim di akhirat nanti. Atau umpamanya kita pernah menampak orang, tidak sempat minta maaf ke orang yang ditampa, atau di dunia kau tidak dimaafkan oleh orang yang kena tampa. Ditakdirkan nan menampa kau taat, bisa masuk surga. Nan kena tampa kau indak taat, ditetapkan masuk neraka. Maka nan ka masuk surga, alun bisa masuk surga, sabalun mencari orang nan pernah ditampa di dunia dahulu. Hanya itu hadis yang dicari. Bara lamonyo areabih 2 bulan. Bara bekal 2 bulan. Bara biaya duit tambah bali siku untuk cie atau kijang. Demikian pula seorang bapak yang bernama Abu Ayub pernah mendengar dulu bahasa Uqbah bin Amir mendengar suatu hadis tentang menutup aib. Man satara mu'minan hizyatan satarallahu yaumal qiyamah. Itu hadisnya. Dima apa nan menapet hadis itu tinggal di Mesir. Dima apa nan kabaraja tinggal di Madinah. Apa ilo ke Mesir, bawa perbekalan, dapat hadis, indak sempat turun dari unta, indak sempat berhenti di Mesir, pulang balik. Berbeda dengan orang pengaji, duduk ke di kadai dulu itu tidak dulu. Jadi seperti itu antusiasnya
orang-orang dahulu untuk memahami hadis itu. Karena kita tidak akan faham Al-Quran tanpa mempelajari hadis. Jadi untuk itu mudah-mudahan kita agih kajian bab ilmu untuk apa? Untuk kita mendapatkan dasar-dasar yang jaleh, memotivasi umat Islam untuk beraja. Bahasa awaknya, awak punya nilai-nilai yang sangat tinggi, sangat hebat, luar biasa. Tapi kita tertarik dengan nilai-nilai orang yang rendah. Seperti aco orang Islam mengatakan menurut konsep Aristoteles. Aristoteles itu tidak ada apa-apanya dibanding ulama-ulama Islam. Jadi menurut konsep yaitu Montesquieu. Montesquieu itu tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Tidak ada apa-apanya. Tapi orang-orang Islam nambah raja konsep ilmu politik seakan-akan Montesquieu itu hebat. Menurut yaitu John Jacques Rousseau atau Napoleon Bonaparte, tidak ada apa-apanya mereka itu dibanding umat Islam yang hidup di zaman Rasul. Tapi kitalah terlalu mengagungkan mereka dan menganggap apa yang ada di Islam itu rendah. Itulah kotornya umat Islam karena dijelajahi pikirannya oleh Belanda sekian tahun. Dan sampai kini merasa bangga sekolah umum, merasa bangga mendapatkan ilmu umum dibanding ilmu Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Nah, untuk itu kita kaji bab ilmu. Nanti juga Bapak bisa mendasarinya. Silakan buka syarah hadis Muslim jilid 1 bab ilmu. Sama. Silakan ambil buku atau buka nanti syarah hadis Muslim jilid 1 bab ilmu juga. Tapi di sekolah lebih dijalekan siapa ilmuwan Islam itu, apa konsep-konsepnya, apa dasar-dasar pemikirannya. Untuk itu dijalekan contohnya di halaman 177 petang kita bacakan kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu wailun liman ya'lam la ya'mal. Cilako orang nan tahu tapi indak beramal. Timbul konsep kedua, rancak wak ndak tahu pada tahu. Disambung oleh Nabi, wailun summa wailun liman la ya'lam summa liman la ya'lam la yata'allam marrataini. Cilako bana sabana bana cilako orang na indak tahu malih baraja. Cilako bana orang na indak tahu malih baraja. Ampe kali cilako orang na indak tahu dibanding cilako orang na tahu indak beramal. Mana kena pilih? Ndak tahu ampe kali, tahu sekali. Siapa yang ndak celaka? Dia berilmu dan beramal. Kapan kita tahu wailun itu? Di akhirat nanti. Di orang nanda amuah baraja akwa, Nabi mengecekkan ampe kali mengeceknya cilako. Allah menjelaskan dalam surah Al-Furqan, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi ya laitani takhaztu ma'ar rasuli sawila. Ne cilaku ambo orang zalim atu, andai kata ambo dahulu mempelajari sunnah, mengikuti sunnah. Itu nanti itu. Di ibu bapak jemaah Allah, mengapa kita harus memahami hadis itu, supaya kita tu bisa memahami Islam dengan baik.
Untuk itu dijalehkan lagi, yaitu contoh yang kita jalehkan tadi, yaitu bagaimana seseorang mendapatkan 2 pahala karena mengajar budak dan memerdekakan budak. Bagaimana seseorang dapat 2 pahala, dia budak berbakti kepada tuannya, dia berbudak tetap dalam kondisi berbakti kepada Allah, dapat 2 pahala. Kita bayangkan kini dengan diri kita yang sudah orang merdeka. Ada hari ini orang merdeka yang diperbudak oleh manusia. Rendah derajatnya dibanding budak dahulu sendiri. Sangat takut bananya kalau dalam hal kata tinggal kerajo. Takut bananya tidak samang. Tapi jo Allah tidak takut. Melanggar sunnah tidak takut. Ini orang yang diperbudak. Mari kita merdekakan diri kita dengan apa? Mengikut Al-Quran dan Sunnah. Maka itu kata Nabi, kalau orang biasa mempelajari ilmu, dia akan bahagia. Kalau pejabat mempelajari ilmu, dia akan sukses. Ibu bapak jamaah yang rahmatullah. Setelah itu, tadilah kita jelaskan, yaitu lah kita jelaskan anjuran menuntut ilmu. Dari Malik bin Anas, tidak layak bagi orang yang memiliki ilmu lantas meninggalkan belajar. Nanlah pandai saja alun patui meninggalkan belajar, apalagi yang belum pandai. Maka ditanyakan kepada sahabat Nabi, pabilo baranti barajako mati, itu berhenti. Lah mati batu dia tidak bisa hadir ke masjid lagi. Di Islam itu harus difahami, andai kata orang sudah tidak belajar, dia kembali turun kepada derajat kebodohan. Andai kata dia tetap belajar, dia akan berada pada posisi orang-orang yang mendapat ilmu. Teko kita cari nanti. Salah satu yang kita cari nanti adalah yaitu tokoh idola umat Islam Indonesia, siapa? Imam Syafi'i. Kita cari nanti. Kalau orang memahami Imam Syafi'i berbeda nanti orang yang tidak memahami Imam Syafi'i tapi mengaku-ngaku bermazhab Syafi'i. Kau contoh tadi. Kau Jabir yang pai baraja, yaitu kau dari hadis dari Jabir bin Abdullah. Kita fahami untuk memahaminya kecek Nabi, inna min ma'adinit taqwa ta'allumaka ila ma qad alimta ma lam ta'lam. Sesungguhnya di antara perbendaharaan takwa adalah engkau mempelajari sesuatu yang engkau belum ketahui. Awak tahu bana ayat inna akramakum indallahi atqakum. Tahu orang selalu. Setiap ayat ibadah ada yang ditutup dengan la'allakum tattaqun. Seperti ayat yang sangat umum, ya ayyuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu untuk orang bertakwa atau untuk menjadi takwa. Pertanyaannya, bisakah dia bertakwa tanpa berilmu? Kau kunci dulu. Di ilmu dulu, baru ibadah, baru takwa dapat. Contoh ayat kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah engkau bersama orang yang jujur. Jelek. Orang bertakwa nanti nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, jangan engkau duduk bersama orang yang bodoh, kamu akan bodoh. Betul-betul najil. Jangan engkau duduk bersama orang yang curang, kamu akan curang.
Jangan engkau duduk bersama orang pendusta, kamu akan pendusta. Kenapa? Karena almar'u seseorang itu ma'adini akhihi, agama seorang itu akan seromanjo agama kawannya. Apa jawab? Jadi tidak kita tahu hadis-hadis tentang bab itu, kita merasa sudah cukup. Atau nanti dikatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dan katakanlah kata yang benar. Orang bertakwa itu dia akan mengatakan yang benar. Apa efek perkataan benar? Yuslih lakum a'malakum. Amalnya akan menjadi lebih baik. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dosanya akan diampuni. Di kata orang menentukan isi hatinya. Sering dia berkata jujur, maka hatinya akan lebih baik. Sering dia berkata dusta, hatinya akan menjadi jelek. Dari mana kita tahu? Dari ilmu dari Allah dan Rasul. Untuk itu, sesungguhnya di antara perbendaharaan takwa, inna min ma'adini takwa, begitu. Apa dia? Yaitu di situ dijelaskan ta'allamaka ila ma qad allamta ma lam ya'lam. Engkau pelajari sesuatu yang belum engkau ketahui. Kemudian dilanjutkan apa? Merasa kurang kalaulah tahu. Jadi jangan anggaplah barajawa banyak rawa kok panuhnya indak melimba, kok kurangnya indak berdaku. Dalam ilmu indak ada nang melimba. Dalam ilmu yang sering apa? Kurang. Kemudian dijelaskan oleh Nabi pada sesuatu yang telah engkau adalah sedikitnya tambahan ilmu atau tidak mau belajar lagi, sesungguhnya yang membuat ilmu seseorang berkurang adalah sedikitnya manfaat ilmu yang telah dia ketahui. Makin sekecil ilmu kita dapat, makin sekecil manfaat ilmu itu sendiri. Makin banyak ilmu kita dapat, makin banyak manfaat yang kita akan dapatkan di dunia ini. Oleh sebab itu rencana kita akan meninggal dalam kondisi takwa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini rencana kita hidup. Bagaimana orang akan mati dalam kondisi itu kalau hidupnya tidak diisi mempelajari Islam? Ini pertanyaan besar. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan setiap ada pengajian, siapapun gurunya, kalau itu membahas kalam Allah dan kalam Rasul, hadiri, jangan pilah-pilah guru. Nasihat yang lain, engkau tidak akan tahu kekurangan gurumu tanpa belajar kepada orang lain. Itu jalan. Jangan fanatik je guru. Jangan fanatik je guru. Fanatik ko membuat kita rugi. Karena ada orang fanatik je guru. Kalau guru ko tibonya hadir, kalau indak. Ini orang yang otaknya kurang. Maaf. Kita bisa saja akan mendapatkan ilmu darinya yang tidak dimiliki oleh ilmu guru kita. Dan jangan pula siswa itu siswa jamaah itu diajak untuk fanatik dengan kita. Jadi kalau kita bahas nanti hadis-hadis tentang bab ilmu, banyak kita yang melenceng dari konsep Islam itu sendiri. Nah, Ibu Bapak. Kemudian dijelaskan di situ Jabir berkata, Rasulullah berkata, barang siapa yang ketika ajalnya datang, di situ dijelaskan manja'ahu ajaluhu wa huwa yatlubu ilman li yuhyil Islam.
siapanya ajalnya yang datang sedangkan dia mati dalam kondisi mempelajari ilmu untuk menghidupkan Islam. Dijelaskan di sini li yuhyil Islam, bukan sekedar mempelajari ilmu, dia pelajari ilmu itu untuk menegakkan Islam. Maka derajatnya menuju derajat Nabi. Di derajatnya diangkat menuju mendekat ke derajat Nabi. Jadi yang membuat orang mati untuk mendekat kepada derajat Nabi itu adalah dia mati dalam belajar ilmu yang ilmunya untuk menghidupkan Islam. Maka kalau di sini berarti yang fisabilillah yang dapat zakat itu yang mana? Pertanyaan besar nanti. Apakah orang yang fisabilillah sekolahnya tidak ada tentang Islam juga dianggap sabilillah? Asalnya sekolah sabilillah enggak? Kan dia baca, sabilillah. Sekolahnya dia merek sekolahnya memang dari Islam, tapi jurusannya tidak keislaman. Apakah itu untuk pendidikan Islam? Enggak. Agak fanatik kita sedikit di sini. Agak selektif kita. Dia asalnya sekolah di sekolah agama fisabilillah. Alun tahu jurusannya enggak jurusan keagamaan. Jelas? Tidak untuk liyuhyil Islam. Mari kita lihat sekarang universitas-universitas Islam mana yang banyak peminat jurusan umum dibanding jurusan keagamaan. Lihatlah kenyataan. Gengsi masuk jurusan tafsir, gengsi masuk jurusan bahasa Arab. Yang penting jurusan yang lain biarlah disiko. Ini kan lucu. Nabi Islam itu tinggi, luar biasa hebat kalau kita sempat masuk. Islam itu berguna untuk masa yang panjang. Tapi orang tidak memahami ini sebenarnya. Ibu bapak jemaah. Untuk itu dalam hadis yang lain dijelaskan dari Abu Hurairah dan Abu Zar meriwayatkan keduanya mendengar dari Rasulullah apabila maut datang pada orang yang sedang menuntut ilmu Islam, dia mati syahid. Jelas, mati syahid. Nah, andai kata gampoak sedang duduk siko, alhamdulillah mati kan. Kalau tidak mati kan aman juga. Jadi kita tekad seperti itu, begitu tingginya nilai ilmu di dalam Islam itu. Kemudian Malik bin Anas berkata, pernah ditanya, dia berkata, tidak layak bagi seorang ilmu lantas dirinya meninggalkan belajar. Dialah tahu, tidak belajar lagi. Kemudian Al-Masih ditanya, Isa Al-Masih ditanya, sampai kapan belajar itu dianggap baik? Jawabnya selama hidup. Kemudian ditanya lagi Ibnul Mubarak, sampai kapan menuntut ilmu itu? Dia menjawab sampai mati insyaallah. Ditanya lagi hal yang serupa pada kesempatan lain, dia menjawab barangkali kalimat yang berguna bagiku tidak aku tulis lagi setelah ini. Bamang kau bertanya dua kali dahulu kalau mau jawab. Di sampai bila nanti ilmu ko ya Syekh sampai mati. Besok tanya lagi, patang kalau mau jawab. Jadi ibu bapak seperti itu ulama-ulama syekh-syekh yang hidup di zaman Rasulullah atau hidup di zaman tabi'in atau hidup di zaman tabi'in menyikapi Islam itu sendiri. Sufyan bin Uyainah. Nah, jadi kalau Sufyan bin Uyainah kok siapa Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah adalah salah satu tabi'in yang mensupport Imam Syafi'i. Mensupport Imam Syafi'i untuk beraja. Nanti yang mencemeh Imam Syafi'i ada namanya Abu Yahya. Dua orang ulama besar. Satu mencemeh Imam Syafi'i, satu mencemeh mensupport Imam Syafi'i. Jawab Imam Syafi'i ketika dicemeh oleh Abu Yahya, ambo ndak merasa kurang.
Apa kata Imam Syafi'i ketika disupport oleh Sufyan bin Uyainah? Terima kasih ya Syekh. Dia awak kabar aja kok lai orang nama mencemeh, lai lo orang nama muji. Itu ndak barang baru. Itulah barang sajak sajak zaman Nabi lah tu. Di jangan kita camelo kok lah kabar aja saya. Alun lai pak dulu lah sesuai itu lo kecil orang. Karena tu tiap hari baraja pula tu. Ini kata-kata orang sesuai, bukan kata-kata orang baru. Ibu bapaknya. Ini Sufyan bin Uyainah. Apa dia? Yaitu orang yang paling berilmu karena kesalahan padanya lebih buruk. Di orang berilmu tidak beramal lebih jelek dibanding orang tidak berilmu tidak beramal. Nah, begitu disiplin ilmu itu kata Sufyan bin Uyainah. Ditanya lagi Muhammad bin Ubaid al-Kashuri. Apa katanya? Engkau akan tetap menjadi orang alim selama engkau belajar. Jika engkau telah merasa cukup, maka engkau akan jadi orang bodoh. Di sahabat-sahabat Nabi, tabi'in lah punya. Ikut namanya konsep dan ikut namanya teori-teori itu. Jadi kalau dalam ilmu itu ada namanya konsep, ada namanya teori, ada namanya dalil, ada namanya hukum. Dalam filsafat ilmu itu nanti dibahas orang umum. Kalau dia awak berada tu kece sianu setelah merenung Al-Quran dan Sunnah samu. Cuman di dalam konsep ilmu warat menurut teori, menurut hukum, menurut dalil itu. Kata itu tidak ditemukan dalam Islam, tapi Islam itu mengatakan begini kata si anu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu di atas teori, di atas hukum, di atas dalil. Sementara orang umumnya mempelajari teori, hukum dan dalil. Ibu bapaknya. Kemudian Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah ini adalah orang yang menghabiskan waktunya bersama Nabi. Walaupun ketika itu kecil Abu Hurairah kawan-kawan ambunan sama hijrah dari Makkah sibuk manggaleh. Kawan-kawan ambo orang Ansar sibuk mencari ratu dan ambo sibuk dengan Rasul. Jadi kalau ingin mencari sahabat yang sederhana, siapa dia? Abu Hurairah. Bertanya nanti, aku hadisku banyak an Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah itu mengabdikan dirinya untuk mencari ilmu dari Nabi. Di samping nanti kok Abu Hurairah itu menyampaikan itu takwiknya dengan firman Allah dalam ayat Nanka 159 surah Al-Baqarah apa? Yaktumuna ma anzalna. Dia tidak akan menyembunyikan apa yang diturunkan Allah kepada Rasul dan apa yang dijelaskan Allah kepada umat. Tidak akan disembunyikan. Itu dia. Jadi orang-orang yang takwik menyembunyikan kebenaran berarti dia faham Islam. Jangan sampai tidak tahu orang ilmu yang hebat kok. Itu konsep Abu Hurairah. Jadi kalau kita cari nanti bahwa Abu Hurairah itu yaitu sanad hadis terbanyak karena sebagian besar waktunya belajar kepada Rasul. Wah calian lo cek lagi baso bagaimana hebatnya cerdas-cerdasnya sahabat Rasul itu. Anan dikecekkan Rasul bisa kembali mengecekkan ke orang. Itu hebatnya. Di awak bapa dulu tidak ada bapa. Rasul berkata dia ingat, dia sampaikan. Matannya itu nanti dalam hadis mutawatir sama walaupun ditanyakan oleh beberapa orang. Dia kadang-kadang lah bapak alun dapet, tapi bagi mereka itu cukup dengan mandanga. Kemudian lafaznya, matannya dibacakan lagi kepada orang lain. Maka salutlah kita, hormatlah kita kepada sahabat Nabi itu. Jangan sampai lo mencemeh sahabat Nabi. Alun dima-dima waktu dibanding sahabat Nabi. Kalau pandai lo sahabat mencemeh sahabat. Karena santiannya gurunya ini salah benar dalam belajar Islam. Mereka menghabiskan waktu untuk memahami Islam. Dari mereka kita dapat gini ibu dan bapak.
Jangan coba-coba meremehkan sahabat Nabi itu. Apapun yang dia. Seperti ada orang yang meremehkan Utsman bin Affan karena lemah ketika memerintah. Ada yang mencemehkan Ali bin Abi Thalib karena mau berunding dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ada yang mencemehkan Amr bin As yang itu tidak usah kita bahas. Ada yang mencemehkan Aisyah radhiyallahu ketika terjadi perang unta. Itu tidak bisa. Kenapa? Ilmu mereka, ketaatan mereka jauh dibanding kita. Jangan apa yang mereka perbuat sempat mulut ini mencemeh mereka. Mereka tidak ada apa-apanya, kita tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Bacolah sejarah, bacolah, maka orang akan sadar kita kok tidak ada apa-apanya dibanding sahabat. Tapi ada pengajian-pengajian yang fanatik kepada gurunya mencemehkan sahabat. Ini pengajian yang tidak baik. Ibu bapak jemaah itu. Untuk itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, anjuran menyebarkan dan mengajarkan ilmu agama. Itu hadis tadi. Kemudian anjuran berguru kepada ulama dan reda dengan rezeki yang sedikit karena kecintaan terhadap ilmu. Dijelaskan orang yang ingin baraja itu mungkin gara-gara baraja itu waktunya tersita untuk mendapatkan rezeki, redalah itu. Tapi dewa enggak, kalau baraja lo beko, enggak masuk lo pitih. Tak halang lo kali, buanglah sifat itu. Buanglah sifat itu. Kalau mengaji lo sampai 6:30, bara lo kerajo tertunda, buang sifat itu sementara. Apa yang kita dapatkan dalam pengajian itu tidak akan kurang dibanding materi dan uang yang kita dapatkan di tempat lain. Terakhir apa kata Umar bin Khattab? Mengutamakan ilmu dari yang lainnya. Jangan mengutamakan uang, jangan mengutamakan pekerjaan dibanding ilmu Al-Quran dan Sunnah itu. Itu kata Umar bin Khattab. Pantas andai kata ada Nabi sesudah Nabi Muhammad, mungkin yang pantas jadi Nabi itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di begitu tingginya ilmu Umar bin Khattab. Tapi orang-orang Persia tidak senang. Orang Iran tidak senang. Maka seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah yang masih beragama Majusi membunuh Nabi. Apa kata Umar bin Khattab? Untuang nama bunuh ambo lai indah orang Islam. Baralah tingginya ilmunya itu. Barat, bukan bunuh. Padahal dia sendiri melihat bagaimana kacaunya Persia Raya. Kerajaan terbesar yang menandingi kerajaan Romawi bisa dihancurkan oleh Umar bin Khattab. Barasaki hati orang. Itu efeknya apa? Dia terbunuh, dia terima. Ibu bapak jamaah ini betul Allah. Ada orang tertentu yang menganggap Umar itu tidak sahabat, Abu Bakar itu tidak sahabat, Utsman itu tidak sahabat, yang sahabat hanya Ali. Ini yang dikaji, rusaklah cara berpikir. Ada pengajian tertentu, kita tidak sebutkan pengajiannya. Ibu bapak jemaah itu. Kemudian Ibrahim bin Al-Jarrah katakan, kami menuntut ilmu bersama banyak orang yang jumlahnya tidak terhitung. Tapi tidak ada yang mengambil ilmu kami kecuali orang yang mengisi hatinya dengan air susu. Ketika Abu Abbas mendengar tentang ilmu, dia mengirim orang-orang Madinah. Lalu ulama-ulama Madinah pun datang kepadanya. Ilmu itu saat itu keluarga kami hanya menyiapkan roti lalu mencampurnya dengan air susu. Kemudian kami pergi menuntut ilmu lain, kembali sementara bubur belum masak, maka kami minum seadanya. Maka kuncinya, maka dia tidak akan sibuk menunggu masakan dengan cara meninggalkan ilmu. Itu bandingnya. Dia ada orang yang belajar, kata orang belajar itu, mengkodak beraja samba alun masa, makan alun kenyang. Kata Imam Syafi'i, ilmu tidak akan dapat kalau menunggu perut kenyang. Itu dia.
Apa dia awak kok maulid rami orang ke surau? Maulid kau lesko kan tak? Tak ada kini le. Dulu kan maulid Nabi makan gadang rami orang. Itu raja saja tak. Padahal dia katanya pengen manut Imam Syafi'i. Kalau di kampungmu dulu maulid namanya. Bulan maulid itu tanggal 12 Rabiul Awal itu pengajian tabligh akbar makan gadang rami orang. Tapi kalau pengajian biasa tinggal sampai orang saja. Mazhab apa Syafi'i? Mazhab Syafi'i tidak itu. Di katanya maka dia sibuk menunggu masa-masa hingga dia tidak akan mendapatkan apa yang kami dapatkan. Jadi uranan para lu makan pada ilmu, dia tidak akan mendapatkan ilmu, kata Ibrahim bin Al-Jarrah. Jadi kalau makan lebih para lu dari ilmu, insya Allah makan dapat ilmu indah. Tapi kalau ilmu para lu pada makan, ilmu dapat nan makan dapat juga. Ini teorinya. Ibu bapak jemaah itu. Kemudian Sa'nun mengatakan, ilmu tidak layak bagi orang yang makan sampai kenyang. Ini konsep-konsep. Jadi kita belajar konsep dulu, kita dasari ini dulu. Jangan gara-gara itu albatu mangkota laik saja makan dulu, itu tidak alasan sebenarnya. Kemudian Asy-Syafi'iyah. Kita berangkat lagi kepada ulama besar Imam Syafi'i. Tidak akan berhasil orang yang menuntut ilmu dengan harta dan kesombongan. Ilmu akan didapat bagi orang yang menuntutnya dengan kerendahan hati, kesusahan hidup, dan menghormati ilmu. Ibu bapak tahu bana Imam Syafi'i itu yatim saja ketik. Yatim Imam Syafi'i itu. Lahir di Syam dari keluarga Abdul Muttalib. Dari keturunan dia dari keluarga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nanti punya anak-anak daripada bapak Rasulullah. Di Imam Syafi'i nasabnya langsung ke Quraisy asli, bermarga tinggi dia atau berkasta tinggi kalau orang mengatakan. Atau dia adalah orang terhormat dari kalangan keturunan. Tapi untuk membayar uang sekolah dasar tidak ada pitish. Itu miskinnya. Tidak ada pitish. Akhirnya ditawarkan kepada gurunya, biarlah engkau gratis. Untuk melanjutkan sekolah ke Yaman, digadaikan selendang amaknya 16 dinar. Itu miskinnya dia. Pulang dari Yaman nanti ibunya mengutusnya untuk belajar kepada Imam Malik di Irak. Di Irak Imam Syafi'i juga belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Jadi kalau orang melihat silsilah cara belajar Imam Syafi'i tidak imam yang fanatik seperti orang yang menganggapnya. Dia belajar kepada Imam Malik, dia pun belajar kepada murid Imam Hanafi. Dua mazhab besar yang berbeda. Tapi bagi Imam Syafi'i tidak masalah. Kenapa orang yang mengaku dia adalah penganut mazhab Syafi'i kok fanatik? Setelah pulang dari Irak, dia kembali berangkat lagi ke Mesir. Dan ketika dia pulang dari Irak, murid-muridnya memberikan harta yang berlimpah. Apa kata sang ibu? Kamu tidak usah pulang kalau kamu membawa harta. Maka seluruh harta itu dibiarkan dulu, disedekahkan dulu, pulang kembali. Karena kamu dulu pergi begini, pulang begini. Jadi peran ibu sangat menentukan siapa anak. Banyak ulama-ulama besar yang hebat itu karena peran ibunya. Disupport sang ibu. Jadi bukan bangga anaknya pulang dari rantau bawa harta, tidak bangga. Tapi dia bangga anaknya pulang bawa ilmu. Inilah mazhab Syafi'i itu. Jadi kalau ada pengajian yang tidak ramai, tapi dia mengaku penganut mazhab Syafi'i, dia tidak tahu siapa gurunya sebenarnya. Ini Bu dan Bapak. Jadi
ilmu itu didapat dengan kerendahan hati, kata Imam Syafi'i, didapat dengan kesusahan hidup, dan menghormati ilmu itu sendiri. Kita lihat siapa Imam Syafi'i. Ini dia lahir di Palestina Gajah tahun 150, meninggal di Mesir tahun 205. Berarti dia generasi tabi'in. Nah, beliau itu berumur 55 tahun. Dan beliau adalah mufti sunni. Nanti pengikutnya menamakan dirinya sunnah wal jamaah. Kemudian dijelaskan bahwa Imam Syafi'i itu tergolong kerabat dari Rasulullah, termasuk dari dalam Bani Abdul Muttalib atau Bani Muttalib, keturunan dari Abdul Muttalib, saudara dari Hashim, merupakan kakek Nabi Muhammad. Di usia 13 tahun Imam Syafi'i belajar ke Madinah. Kemudian untuk berguru kepada ulama besar yaitu Imam Malik. 2 tahun kemudian dia pergi ke Irak untuk belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Jadi dia mendapatkan ilmu dari 2 ulama besar yaitu Imam Malik dan murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar ilmu yang berbeda. Tapi pada diri beliau nanti maka akan ada nanti namanya qaulul jadid dan qaulul qadim. Itu istimewanya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana riwayat hidup Imam Syafi'i itu. Apa kata Imam Syafi'i dalam belajar? Aku diasuh ibuku sebagai anak yatim. Lalu dia membawaku ke sekolah dasar, padahal waktu itu ia tidak memiliki uang untuk membayar guru. Itu miskinnya. Dari pelajaran ini, Ibu dan Bapak, apa yang kita lihat? Bahwa orang-orang itu kadang-kadang mengatakan, ini kadang-kadang ini, bahwa dengan gratis ilmu akan maju. Tidak. Saya orang yang tidak suka anak itu digratiskan sekolah. Kan banyak tuh. Digratiskan anak sekolah, uang enggak kan maju. Maju itu karena susahnya menuntut ilmu, bukan karena Pak. Ini dia beasiswa dia gitu. Hasilnya nol. Kita heboh. Kenapa? Yo enggak dapat karena susahnya mencari ilmu lah ilmu itu didapat. Kini gampang mencari ilmu, uang sekolah tidak membayar, buku-buku tidak membayar. Akhirnya apa? Inyo bagarah-garah, inyo tidak bayar mana, tidak taraso sari inyo orang gaiknya mendidik, menyekolahkan. Akhirnya apa? Ini yang terjadi sekarang ini. Kita memakai teori itu. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan, sementara mutu pendidikan tidak bertambah. Jangan dikatakan dengan gratis uang sekolah mutu pendidikan naik, tidak. Tidak. Kita lebih percaya pada konsep Islam, Ibu dan Bapak. Nah, untuk itu Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran 13 tahun sudah hafal. Kemudian dijelaskan lagi bahwa dia berguru kepada para ulama. Katanya, aku mendengarkan hadis lalu kuhafal. Saat itu ibuku tidak memiliki uang untuk membeli kertas, maka aku mengambil tulang-tulang, ditulis di atas tulang tadi ilmu itu. Kemudian tulang-tulang banyak disimpan ke dalam guci. Begitu susahnya. Dia awak karate saja anak-anak muriwa, anak-anak sekolah awak tidak bisa dipakai 2 halaman, 3 halaman, tabuang. Ini tidak akan ilmu. Kita masih ingat ketika kita sekolah dulu dipakai 2 nandak paralu dibuang, biko nan balabiako dikesatukan lagi. Begitu cara menyelihat ilmu itu. Kalau anak kini bali buku di tahun ajaran baru, tak pakai salaman 2 halaman, buang. Bali buku untuk metode pendidikan itu alun tawaco dibuang. Apakah itu berilmu? Ilmu tidak seperti itu. Akhirnya apa? Kita belajar dipermainkan oleh penerbit-penerbit, buku baru dicetak, isinya tetap seperti itu. Jadi orang tidak menyadari konsep ilmu itu.
Apapun teori dari dahulu sampai kini sama. Kenapa bukunya yang dipermasalahkan? Sekolah-sekolah banyak batu, buku ini disimpan di gudang, tidak perlu. Ada buku baru, padahal isi buku yang lama dengan buku yang baru sama. Mubazir. Mubazir ini tidak baik, Bu dan Bapak. Ini kalau kita pakai konsep Imam Syafi'i. Kemudian, maka apapun memberikan uang tersebut kepada sang gubernur, kata Imam Syafi'i. Jadi dia belajar pertama itu ke Yaman, modalnya 16 dinar. Setelah tiba di Yaman, dia dipekerjakan dengan satu pekerjaan, kemudian dia naik pangkat, pulang lagi. Sampai pulang dicemeeh oleh Abu Yahya, disupport oleh Sofyan bin Uyainah. Ini kira-kira lihat apa yang nampak di sini, Bapak. Imam Syafi'i yang luar biasa hebat itu belajar dengan kesusahan, belajar dengan kemiskinan, belajar dengan bersungguh-sungguh, maka sampai detik ini namanya harum. Berapa banyak orang kaya, berapa banyak sahabat, berapa banyak tabi'in yang hari ini namanya tidak pernah disebut orang. Kenapa? Karena tidak berilmu. Itu konsepnya. Tidak berilmu. Ibu bapak jemaah. Apa kata Imam Syafi'i? Ilmu itu beratnya seberat beban unta. Barang siapa yang tidak merasakan kesusahan belajar sesaat, dia tidak akan merasakan, dia akan merasakan kebodohan selamanya. Barasan tiangnya Imam Syafi'i. Ilmu tu bare, susah mendapatkannya, tapi bahagia di akhir. Kalau malih baraja sampai gae bodoh, kan batu basawan. Nah, oleh sebab itu, lagi-lagi kata Hamad bin Zaid, engkau tidak akan tahu kesalahan gurumu sampai engkau belajar kepada orang lain. Maka di situ Hamad bin Zaid apa? Jangan fanatik dengan satu guru. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik gurunya. Imam Syafi'i belajar kepada murid-murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i mengajar Imam Hambali. Terjadi perbedaan pendapat, bagi imam tidak masalah. Tapi imam sama imam saling hormat menghormati. Awak nan basikut-sikutan di bawahku. Mau nak salat di studio batu, inyo begini. Biarkanlah sampai mereka tahu akan berubah sendiri. Jangan paksa mereka merubahnya dengan diktator. Ibu bapak, jadi makin berilmu kita agak banyak tasamuhnya dalam beribadah. Tasamuh. Nah, tasamuh konan kurang kini. Kalau ndak bantu ko kapiye, kurang perah. Capek semangecen orang kapiye. Salah, bid'ah, capek semangecen. Itu yang benar. Jadi makin kita pelajari, oh mereka mungkin salah faham tentang ini. Mereka mungkin belum membaca hadis tentang ini. Mereka mungkin belum membaca syarahnya, tafsirnya selesai. Suatu saat mereka akan sampai ke situ. Jadi awak Islam kok digoyang oleh orang non-Islam. Akhirnya umat Islam berantua-rantua. Umat Islam berkotak-kotak hari ini. Kenapa? Karena tidak barangkit dengan memahami ilmu. Barangkit dengan kefanatikan dalam belajar ibu dan bapak. Ibnu Aisyah itu adalah Ubaidillah bin Hafiz At-Tamimi. Sering orang mengatakan At-Tamimi. Apa katanya? Ketahuilah bahwa manusia itu anak-anak selagi dia menuntut ilmu dengan baik. Nilai setiap orang itu sejauh mana dia menuntut ilmu dengan baik. Maka berbicaralah dengan ilmu, maka kedudukanmu akan jelas. Di selagi orang itu belajar dengan baik, dia seperti anak-anak. Dia murni. Tapi maka kedudukannya apa? Sesuai dengan ilmunya. Kalau orang berilmu itu lihat bicaranya, maka duduknya di situ. Kata orang Indonesia, bahasa menunjukkan bangsa. Bahasa orang itu menunjukkan ilmu yang ada di dalam kepalanya. Lihat bahasanya, itulah ilmunya ibu dan bapak. Nah kemudian Abu Alwas mengatakan,
sesungguhnya manusia tidak dilahirkan dalam keadaan pandai. Ndak ada awak konan cadia ketika lahir. Hanya bisa ilmu lah. Ilmu hanya bisa didapat dengan belajar. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl, yaitu Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ya'lamuna syai'a. Allah mengeluarkanmu dari perut ibumu tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, kata Allah. Allah jadikan pendengaran, Allah jadikan penglihatan, Allah jadikan hati agar kamu mensyukurinya dengan ilmu dari Allah. Dengan ilmu. Tidak ada orang yang lahir pintar. Tidak ada orang yang lahir jadi sarjana. Seluruh orang lahir dalam kondisi bodoh, dhaif, miskin. Maka dia itu akan berubah dengan konsep ilmu itu sendiri. Dalam surat An-Nahl. Kemudian Abu Abbas bin Yahya mengatakan, tidak ada akhlak yang akan didapat tanpa belajar sopan santun. Dan tidak ada ilmu yang akan dapat tanpa dicari. Di mengapa kata-kata talaba tidak ya'lamu? Karena talaba itu memang dicari, dituntut dengan sungguh-sungguh. Utlubul ilma. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ilmu adalah milik orang beriman yang hilang. Dinan berilmu itu sudah ilmu dari Allah untuk orang beriman. Kalau orang beriman tidak berilmu, berarti nyolah kehilangan. Maka ambillah walau di tangan orang musyrik. Jangan merasa malu mengambil ilmu dari orang yang didengar. Hendaklah kalian saling berkunjung untuk belajar hadis. Karena jika kalian tidak melakukan, maka ilmu akan hilang. Di bawah mangko si A, contoh, ini contoh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kabatanyo ka Amirul Mukminin 2 tahun menunggu, lai pas masuknya. Apa yang ditanyakan oleh Ibnu Abbas? Ya Amirul Mukminin, siapa wanita yang sering menyusahkan Rasulullah? Kecek Amirul Mukminin, Hafsah dan Aisyah. Batu iyo agak acok-acok buat masalah. Para Ibnu Abbas bertanya, 2 tahun. 2 tahun menunggu ke bertanya. Sabar. Dia kadang-kadang tidak bisa bertanya, kini agak kurang serik. Anda seperti Ibnu Abbas kita kadang-kadang. Ibu dan bapak. Luqmanul Hakim. Kau contoh orang biasa. Luqmanul Hakim kau awak kan tahu cuma dari Al-Quran. Wa idh qala Luqmanul ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatuhu muhwanan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini aniskurli wali walidayka sampai terakhir. Hanya itu yang paling acok kita bahas. Tapi ketika kita belajar siapa Luqmanul Hakim sebagai pendidik terbaik itu yang diberikan oleh Allah hikmah. Luqmanul Hakim itu orang pegunungan di Sudan, orang pegunungan Kilimanjaro itu dia. Berwajah hitam, tidak gagah, tapi ilmunya luar biasa. Pemberian Allah. Apa kata Allah? Wahai putraku, ini para lubana untuk ilmu mendidik. Apa yang telah engkau capai dengan ilmumu, analah dapet. Dia menjawab, siapa dia? Anaknya. Aku tidak akan membebani diriku dengan sesuatu yang tidak berguna. Parasan yang dijawab anaknya. Analah dapet selama beraja anak nan paralu sepak. Jadi bapak yang baik itu analah kau baik dapet. Jawab kedua, Luqman berkata lagi, wahai putraku, sesungguhnya masih ada hal yang tersisa. Duduklah dengan para ulama. Dekati mereka dengan lututmu. Jadi datang ke ulama itu. Lihatlah di buku. Ulama duduklah. Dan ini diajarkan oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemana tak tahu? Datang ke Rasulullah. Adu lutut. Malaikat Jibril ketika itu bawa baju putih, gagah, orang tercangang, siago.
Dikecekkan orang Madinah, ndak ada orang Madinah nama tu. Dikecekkan orang Jawa, ndak ada. Kesan bajunya kumuh, rambutnya acak-acak kan ndak ada. Dia dulu tu yang ditanyakan, mal Islam. Anu bertanya, Rasul menjawab, al-Islamu syahadatun an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad rasul. Sampai sudah. Sedap tak? Tercangang sahabat. Anu bertanya, anu mendengarkan. Apa di sini yang ada? Baraja itu harus memakai metode tanya jawab. Baraja kurang barat, metode tanya jawab. Kau turun dari barat, bohong besar. Baralah dirusak guru se-Indonesia. Metode tanya jawab adalah metode termodern. Salah. Metode tanya jawab metode Rasulullah. Lihat nanti hadis tentang Rasul dengan Ibnu Abbas. Apakah akan aku ajarkan kepadamu? Jadi metode tanya jawab. Ada siswa yang bertanya kepada gurunya, ada guru yang bertanya kepada siswanya. Jadi kalau ada sekolah Islam tidak mengadakan itu, dari mana dia belajar metode? Jadi metode belajar itu metode Rasulullah. Apalagi di sekolah-sekolah Islam. Katakan ini metode Rasulullah, bukan metode dari Barat. Awak kadang-kadang lah menggadang-gadangkan Barat. Barat itu tidak hebat. Dilihatlah hadis-hadis itu. Banyak sekali dalam hadis ibu dan bapak metode tanya jawab. Nah, untuk itu Luqmanul Hakim dia berkata, karena datangi ulama itu, adu luti dengan ulama itu, karena Allah akan menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Jadi hati itu akan hidup jo ilmunya, Pak. Sebagaimana dia menghidupkan bumi dengan air yang turun dari langit. Sebagaimana para raja meninggalkan hikmah untuk kalian, maka tinggalkanlah dunia untuk mereka. Sekecil lagi, sebentar. Wahai anakku, jika engkau mempelajari ilmu untuk membanggakan diri kepada ulama, mendebat orang-orang bodoh, dan memamerkan diri di majlis, jangan kerjakan. Bara banyaknya patangku waktu aku PA 122 mancome orang lain, waduh jaleh banan ndak paham Islam. Sianu begini rusak sebenarnya rusak. Kamu masih dengar apa itu? Padahalnya baru 2 hari mengaji lah pandai mancome ulama-ulama. Ndak cocok. Lah pandai mancome guru-guru. Baraja mengaji pas PA 212 petang. Barawak rusak gara-gara itu. Jadi nampak mana orang Islam koyo ndak tahu jo konsep ilmu. Ndak amu membaca, ndak amu baraja. Akhirnya orang menganggap enteng Islam ibu dan bapak. Nah, untuk itu di situ dijelaskan yaitu jangan engkau meninggalkan ilmu karena tidak mau mendapatkannya. Karena malu atau ingin jadi orang bodoh. Jangan sampai baraja, jangan sampai tinggalan baraja anak. Dek malu, kalau malu engkau bodoh. Itu nasihat bapak ke anak. Pilihlah majlis di hadapanmu. Jika engkau melihat majlis tersebut menyebut nama Allah, duduklah bersama mereka. Karena jika telah pandai ilmumu bermanfaat, jika engkau belum tahu, mereka akan mengajarimu. Kok konsep ilmu yang membahas Al-Quran dan Sunnah, duduk di situ. Kemudian dijelaskan, barangkali Allah akan menurunkan rahmat mereka yang pada mereka engkau kena cipratan rahmat. Di bawah kau duduk di situ, Allah akan menurunkan rahmat ke situ, awak dapat lo. Jangan duduk dengan suatu kaum yang tidak menyebut nama Allah. Jangan duduk aja di kadai, jangan duduk aja di situ. Batu. Jika engkau duduk dengan mereka yang tidak berilmu, ilmumu tidak akan bermanfaat. Jadi kalau ada orang cerita di kadai, awak duduklah di situ, hina kita jadinya. Mana tahu Allah akan menurunkan azab kepada mereka, engkau akan kena cipratan azab. Barar balasunya nasihat. Di duduk itu di mana? Di majlis ilmu. Di majlis yang lain, kok kaduduk sabanta. Jadi ada Pak Zul mengaji dari kadai. Kadai tidak sampai mengaji cuma. Banyak tu. Pak Zul di kemusaji. Tidak bisa memang seperti itu. Jangan engkau mendapat orang berilmu
karena mereka akan hina dan mereka akan menolakmu. Jangan engkau berdebat dengan orang bodoh, karena engkau akan dianggap bodoh. Orang sentiasa itu. Jurang berilmu jangan mendebat. Jurang tak berilmu jangan berdebat. Biku awak disalahnya. Nah, bukan kan. Nah, kan kau dari hadis. Kemudian bersabarlah terhadap orang yang berilmu tinggi darimu dan orang-orang yang berilmu rendah. Karena orang yang berilmu tinggi itu akan kamu dapatkan ilmunya dengan bersabar. Karena orang yang berilmu rendah itu akan mereka dapatkan ilmu dengan kamu sabar. Jadi jangan pilih-pilih majlis. Oh, kau majlisnya itu datanglah mengaji. Jangan. Datangi seluruh majlis. Ibu bapak, dengan konsep itu mudah-mudahan hikmah itu yang diagi Allah. Kalau menolakim itu dapet lo dia awak. Kau kaji. Jadi untuk itu baru bisa apa kata Al-Abbas. Kau kajian nanti untuk bulan September. Jadi kau alas gitu dulu rasul-rasulnya waktu itulah masuk. Kita akhiri kajian kau dengan banyak maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.